Ya pemirsa, ketemu lagi dengan Apa Kata Ustadz, dan sekarang waktunya Anda boleh tanya-tanya telepon di 7380885, mau kirim-kirim salam juga boleh. Terutama kalau mau tanya soal topik kita hari ini, soal hobi ya. atau kesukaan atau koleksi. Nah, sebelum kita lanjutkan dan juga sambil menunggu penelpon yang masuk, saya mau nunjukkan satu gambar dulu nih Ustadz. Oh iya, ada gambar rupanya. Cocok ini, kayaknya buat Ustadz cocok nih. Iya dah. Coba lihat. Coba ini. Iya. Barbie nih ya? Barbie, ya. Barbie, ya. Biasanya untuk anak kecil. Hidung mancung, rambut pirang, dan kesempurnaan dari organ tubuh lainnya menjadi identitas dari boneka ini. Bettina Dorfman, wanita yang tinggal di Düsseldorf, Jerman ini adalah kolektor boneka Barbie terbanyak di dunia. Ia sudah mengoleksi Barbie sejak tahun 1993. Bahkan beberapa model yang dimilikinya sudah sangat klasik. Ada yang terbuat sejak tahun 60-an hingga Barbie koleksi terbaru. Diperkirakan untuk mengoleksi benda-benda tersebut, Bettina telah mengeluarkan dana lebih dari 2,8 miliar rupiah dengan jumlah koleksi mencapai 15.000 boneka Barbie. Nah, Ustadz ya. Boneka Barbie ya. Antar yang megang boneka Barbie sama bonekanya mirip ya gayanya ya. Makanya itu, pokoknya jangan sampai salah pegang itu. Maksudnya pegang apa Ustadz? Pegang orangnya atau pegang bonekanya. Oh, saya kira pegang kameranya, tapi kan ada kameramennya juga. Iya, betul sekali. Ustadz mikirnya mesti. Iya. Ustadz, kalau dapat cewek aja semangat ya Ustadz ya. Kenapa? Gak apa-apa Ustadz. Kenapa jadi Ustadz yang grogi? Biasa aja gitu, Ustadz. iya. Soalnya kadang-kadang memang melihat seperti itu hobi-hobi yang unik. Nah, apalagi ini kan mengoleksi miniatur makhluk hidup. Makhluk hidup. Manusia betul. apalagi. Nah, iya. Emang boleh nggak sih dalam ajaran Islam Ustadz? Nah, ini ada yang mengatakan memang suatu bentuk yang seperti manusia, patung itu haram. Oke. Patung itu haram. Nah, seperti itu. Tapi kita lihat dulu konteksnya. Digunakan untuk apa? Patung tersebut, apa itu boneka tersebut. Nah, seperti itu. Kalau boneka tersebut itu kan sudah boneka ya, yang bisa dilepas, dilepas-lepas gitu kan. Tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan pada pribadi ya. Karena kalau tenang, dia itu bisa beribadah dengan baik. Itu tidak menjadi masalah. Oke. Itu diperbolehkan aja seperti itu. Meskipun bentuknya seperti itu. Yang tidak boleh itu mungkin desain-desain bajunya mungkin ya itu ya. Bajunya jangan sampai mini-mini gitu meskipun boneka. Oh ya. Gitu, tetap harus syariah ya. Tetap syariah. Oke, lebih enak lagi kalau kita angkat penelpon, angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa nih Pak? Halo. Iya, halo Pak. Dengan Bapak siapa nih Pak? Iya, saya dengan Robi di Surabaya. Iya Pak, dengan Pak siapa Pak? Robi di Surabaya. Pak Robi, oh iya Pak Robi. Oh iya, silakan Pak Robi, pertanyaannya Pak Robi. Iya, Pak Ustadz, saya mau tanya. Kalau misalnya memelihara hewan-hewan buas gitu, gimana Pak Ustadz? Boleh apa enggak? Hewan buasnya kalau boleh spesifik apa Pak? Gimana tuh? Contohnya? Contohnya apa Pak? Hewan buasnya apa? Kayak apa, anjing atau harimau gitu. Anjing atau harimau. Oh iya. Ada lagi Pak? Kalau kayak burung-burung buas atau kayak burung elang. Boleh enggak Pak Ustadz? Oke, Pak gitu, Robi. ya, Terima kasih Pak Robi pertanyaannya. Memelihara hewan buas. Hewan buas ya. Contohnya tadi ada elang, anjing sama harimau. Harimau gitu ya. Harimau. Gimana kalau harimau Ustaz? Harimau gimana tadi Ustaz? Ya tadi mengaung-ngaung tadi ya, seperti itu. Nah, ini hewan buas ini yang klasifikasinya adalah bertaring ya. Bertaring, berkuku, terus pemakan daging. Seperti itu. Yang jelas melihara itu juga tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa, asalkan ada tempatnya. Ditempatkan pada tempatnya, ada sangkarnya sendiri. Jangan dicampur dengan manusia. Meskipun ya harimau kan sekarang banyak ya. Iya. Banyak orang yang memelihara harimau. Anak gitu harimau ya. Anak harimau. Awalnya lucu. Tapi di situ terdapat kemudaratan yang lebih besar daripada faedahnya. Nah, nanti suatu saat yang namanya hewan buas pasti memiliki insting untuk memakan daging seperti itu. Ya, dan untuk meminimalisir hal itu lebih baik tidak disatukan dengan manusia. Harus ada sangkarnya sendiri.
namanya kita mencintai hewan itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Tapi harus ada pemisahan harus yang ada jelas pemisah, jangan dijadikan satu dengan penghuni di rumah tersebut. Lah kalau misalnya tidurnya pengen sama anak harimau gitu, gitu. boleh Ustaz? Tidur dengan anak harimau? Iya misalnya, kan masih lucu-lucunya tuh. Masih lucu-lucunya. Pokoknya selagi tidak membahayakan tidak apa-apa. Kalau sudah harimaunya besar ya, terus dia sudah lapar, tidur, khawatir setor nyawa. Seperti itu. Kan takut dikhawatirkan seperti itu. Benar. Tapi tidak apa-apa. Kita mencintai hewan. Tidak pandang bulu ya. Hewan apa saja. Oke. Debbie ada mau tanyain? Nah. Iya. Ini nih, sebenarnya kan saya sendiri juga gak terlalu feminin. Iya. Ya. Terus kalau misalkan saya nih, hobi mengoleksi barang-barang pria. Contoh misalnya kayak mobil-mobilan. Udah dibalik aja misalnya kalau misalnya ada cowok juga nih yang hobinya ngoleksi barang-barang cewek, kan ada kan beberapa mungkin dia suka koleksi boneka atau dan sebagainya, ya pokoknya kayak gitulah Ustadz, maksudnya koleksi yang tidak sesuai gendernya. Tidak sesuai gendernya. Itu gimana Ustadz, boleh atau enggak? Melihat konteks dari Mbak Debbie tadi mengoleksi mobil-mobilan. Padahal cewek. Cewek padahal ya. Ngomong-ngomong ada koleksi lain yang mencerminkan cewek? Ada juga enggak? Enggak deh, kayaknya boneka. Mobil-mobilan. Dia nggak suka boneka, dia sukanya mobil-mobilan, apalagi dibeliin mobil beneran. Makanya itu saya harus nyelengi ini. Gaya apa Ustaz? Ya, kita bahas dulu. Oh iya, bisa, ayo lanjut. Gimana nih Ustaz, kalau ternyata koleksinya tidak umum, tidak umum sesuai dengan gendernya? Itu termasuk keunikan seseorang. Itu masih dalam tahap tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah mengoleksi baju cowok seperti itu. Apalagi terus cowok mengoleksi baju cewek. Terus dipakai juga? Dipakai juga. Ya nggak boleh, ngapain gitu kan. Kalau selagi mobil-mobilan itu tidak menyebabkan seseorang itu untuk menjadi pria kan gitu. Itu kan masih terhadap konteksnya adalah hobi di situ, bukan masuk pada kepribadian. Nah, kalau yang masuk kepribadian tidak boleh menyerupai lawan jenis. Oh, Irfan ini sukanya koleksi yang tengkorak-tengkorak Ustaz? Tengkorak-tengkorak. Tapi warnanya pink. Kayaknya ada telepon. Oh, ada telepon ya, oke. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan Mbak siapa nih, Mbak? Dengan Gita di Gresik. Oh iya, Mbak Gita, silakan Mbak Gita. Mbak Gita di Gresik, ya. Pertanyaannya apa nih? Pak Ustadz, saya nanya. Iya. Hobi mengoleksi perhiasan kayak... Sebentar, Mbak Gita, mohon maaf. Boleh nggak ya? Gimana pertanyaan sekali lagi? Bagaimana jika? Hobi mengoleksi perhiasan dan batu akik. Oh, batu mengoleksi perhiasan dan batu akik. Itu yang mengoleksi Mbak Gita sendiri atau siapa nih? Hah? Yang mengoleksi siapa? Mbak Gita sendiri atau siapa? Halo? Iya, halo. Iya, yang mengoleksi perhiasan dan batu akiknya itu Mbak Gita sendiri atau ada orang lain? Oh, yaudah. Bisa Mbak Gita, bisa orang lain. Ya udah kalau gitu. Ya, gitu. Ya udah, gimana perhiasan dan batu akik jelas lo ya. Nah, seperti itu. Kalau koleksi batu akik, perhiasan itu juga tidak apa-apa. Nah, yang penting, ada pertanyaan. Nambah, ntar dulu nambah. Ini kameramennya nambah pertanyaan saya dulu, sabar. Nggak kelihatan orangnya, ada suaranya. Ada suaranya. Makanya itu, kita bahas dulu. Perhiasan, ngoleksi perhiasan tidak apa-apa. Terus mengoleksi batu akik juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ngoleksi perhiasan untuk sebagai sarana sombong. Nah, jadi ini yang tahu adalah Mbak Gita sendiri atau mungkin seseorang yang ngoleksi perhiasan itu. Di hatinya ada nggak terbesit untuk menunjukkan ini loh aku. Nah, ada terbesit kesombongan di situ. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau batu akik itu yang memang karunia Allah kan, menciptakan beberapa batu yang begitu, ada yang warnanya hijau dan lain sebagainya kan, itu bagian dari keindahan yang dikaruniakan Allah. Kita sebagai hamba boleh menikmati karunia Allah tersebut, boleh. Yang tidak boleh adalah ngoleksi batu akik yang ada isinya misalkan. Isi coklat itu? Bukan. Isi apa? Kacang hijau ya. Bakpao be. Intinya adalah ada isinya misalkan saya sekali lirik nggak bisa balik. Misalkan gitu. Iya soalnya tembok ya kan. Makanya lirik nggak bisa balik benar. Dengan memakai akik ini
penjualan saya laris. Nah, itu tidak boleh. Kalau sebagai estetik tidak apa-apa. Ya. Ustadz, kalau kayak batu akik terus ada isinya yang mungkin buat penjagaan diri, buat penjagaan diri. Iya, kan ada gitu batu. Batu yang memang untuk ini kodam. batu dikasih ada kodam. Itu pasti batunya tentara ya. Atau polisi. Jadi itu kayak ada isinya itu. Isinya ya. Buat jaga diri buat ini gitu. Oh iya. Pokoknya segala sesuatu yang ada isinya, akik yang ada isinya bisa menjaga diri katanya, bisa membuat laris katanya, bisa dan lain sebagainya katanya ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jangan. Pokoknya misalkan Mbak Devi ada batu, dikasih batu yang katanya menyanyinya bisa suaranya melengking gitu. Terus nggak usah lah seperti itu. Jadi sebelum nyanyi digosok-gosok dulu. Makanya ya. Meskipun suaranya nggak melengking itu kan juga tetap bagus kan? Bagus ya. Nah, tetap seperti itu. Gitu ya Dep ya. Nah sekarang kesimpulannya Ustadz. Kesimpulannya soal adalah hobi dan koleksi. Soal hobi dan koleksi. Nah, hobi atau koleksi itu adalah sebenarnya adalah mubah, boleh. Asalkan di situ ada niatan kita. Niatan kita ini untuk sombong atau untuk yang buruk enggak seperti itu. Atau justru niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hobi dan koleksi ini juga seperti tadi yang mubah ya. Iya mubah. Kok muter lagi Ustaz? Saya ambil mikir ya. Nah intinya adalah jangan sampai hobi itu melalaikan kewajiban Anda. Nah, seperti itu. Apabila hobi itu tidak melalaikan kewajiban Anda, maka teruskanlah hobi itu. Kalau bisa hobi itu akan meningkatkan kewajiban Anda. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Ngobrol. Kalau yang pastinya kalau mau tanya-tanya lagi, mau ngobrol-ngobrol sama Ustaz boleh. Karena sekarang waktu sudah berakhir. Kita akan kembali besok di segmen Apa Kata Ustaz. Tetap di Bios TV.